Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الثاني مراتب الدين. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Kemarin kita sudah membahas separuh daripada penjelasan tentang hadis Jibril ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan maratibuddin. Apa itu maratibuddin? Ya, tata tertib di dalam beragama. Di sini malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, pertama, mahwal Islam. Yang kedua, mahwal iman. Mahwal Islam itu adalah merupakan, kata para ulama, yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Tentunya dalam hal ini adalah hukum fikih. Hukum fikih, ya, yang berkaitan dengan hukum fikih. Di antaranya apa? Yaitu tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, dan yang terakhir adalah tentang haji. Ini disebut dengan ilmu syariat. Kemudian setelah Nabi menjelaskan apa itu Islam, yakni syariat, Nabi SAW menjelaskan, Jibril bertanya, apa itu iman? Dijelaskan oleh Nabi, rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya, utusannya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Ini disebut dengan ilmu tauhid. Ini disebut dengan ilmu tauhid. Ya. Ini disebut dengan ilmu tauhid yang berkaitan dengan keimanan. Nah,
mempelajari ilmu syariat, fiqih dan ilmu tauhid hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib terbagi menjadi dua. Ada wajib aini yang disebut dengan fardu ain, ada yang disebut dengan wajib kifai yang disebut dengan fardu kifayah. Ya. Mempelajari ilmu syariat, ilmu fiqih itu hukumnya adalah wajib secara individu. Maka apabila kita mampu, ingat, apabila kita mampu dalam hal ini adalah mampu secara jasmani, bisa baca, bisa nulis, mengetahui, ya, kemudian punya panca indera sehat, bisa melihat, pendengaran normal, bisa berbicara, maka wajib mempelajari ilmu fiqih, ilmu yang berkaitan dengan solat. Apa-apa yang berkaitan dengan solat, rukun solat. Rukun terbagi menjadi 4, rukun hati, rukun qauli ucapan, rukun fi'li gerakan, dan yang terakhir adalah rukun ma'nawi tertib. Wajib kita mengetahui, andai kata seseorang tidak mengetahui rukun solat, selamanya solatnya tidak sah. Selamanya solatnya tidak sah. Silahkan Bapak buka di dalam kitab-kitab fikih dalam madhab Syafi'i. Karena salah satu syarat solat itu adalah al-ilmu bi fardhiyatih, mengetahui rukun-rukun solat yang ada di dalam solat. Atau barangkali sebelum solat kita harus berwudu. Syarat sahnya wudu al-ilmu bi fardhiyatih, mengetahui kalau wudu yang kita ambil itu adalah merupakan syarat agar ibadah kita sah. Andai kata kita mengambil air wudu tidak mengetahui mana rukun wudu yang 6, maka wudu kita tidak sah. Sudah? Pak Ustadz, yang menerima ibadah itu Allah. Iya. Tetapi sebelum ibadah itu diterima, syaratnya adalah sah. Syaratnya adalah sah. Kalau kita menilai misalkan Allah bisa menerima ibadah seseorang tanpa memperhatikan ibadahnya itu sah atau tidak, ada Pak Imam Syafi'i mencetak beberapa kitab berbelas-belas jilid. Kenapa ada Imam Malik? Kenapa ada Imam Abu Hanifah? Kenapa ada Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau toh pada tujuannya syarat sah itu bukan merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang, kenapa ada ilmu fikih? Sudah kita cara sendiri-sendiri saja ibadah. Ada yang sholat sambil makan, ada yang sholat sambil minum, ada yang sholat sambil tidur, tengah sholat buang angin. Toh semuanya yang menerima ibadah adalah Allah. Tidak seperti itu penilaiannya. Tidak seperti itu. Sholat itu ada rambu-rambunya, ada aturannya. Ada aturannya. Sebagaimana kita kerja itu ada aturannya. Yang menentukan pekerjaan kita itu benar atau tidak, siapa? Kita atau atasan kita? Ya, atasan kita. Kerja dulu, hasilnya baru dinilai. Begitu juga dengan yang namanya sholat. Kita yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai hamba Allah, wajib mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Ya karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kita semua ini wajib beribadah. Sedangkan pondasi ibadah itu salah satunya adalah dengan ilmu. Ma'ubidallah illa bil ilmi. Allah itu tidak disembah kecuali melainkan dengan pondasi ilmu. Jadi kalau kita mau solat, mau tahu hakikatnya solat, ya pelajari ilmu solat. Kalau kita mau mempelajari hakikatnya bagaimana kendaraan, maka kita harus bisa membawa kendaraan. Seorang ahli komputer, kenapa disebut dengan ahli komputer? Karena telah meluangkan waktunya untuk mempelajari dan fokus menekuni ilmu komputer. Begitu juga seseorang yang ingin dikatakan atau menjadikan dirinya sebagai ahli ibadah,
maka dia harus mempelajari seluk-beluk ilmu ibadah. Ya, seluk-beluk ilmu ibadah. Karena solat bukan saja fokus kepada bacaan Al-Quran. Ya, karena selain daripada Fatihah itu hukumnya sunnah, solatnya tetap sah. Tapi yang wajib di sini adalah bacaan Al-Fatihahnya itu benar. Bacaan Al-Fatihahnya itu benar. Sedangkan di dalam Fatihah itu ada rukun. Di antara rukun Al-Fatihah itu adalah tasydid. Dan tasydid di dalam Fatihah itu ada beberapa tempat yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Itu yang berkaitan dengan ilmu fikih. Andai kata kita sampai sekarang di umur yang sekian ini, Pak, tidak mau mempelajari ilmu fikih dengan anggapan ilmu fikih adalah ilmu barangkali menurut kita ilmu kuno, atau barangkali kita menilai ilmu fikih ini sudah tidak penting, atau ilmu fikih ini sudah tidak relevan di zaman sekarang, maka menunjukkan bahwasanya kualitas ibadah kita di hadapan Allah itu rendah. Kualitas ibadah kita di hadapan Allah itu rendah. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang menyesuaikan zaman. Tidak ada ilmu fikih itu ketinggalan zaman, tidak ada. Karena begitu zaman itu berubah, maka ilmu fikih itu juga menyesuaikan zaman. Saya kasih contoh. Kemarin kita sudah melalui masa-masa Covid. Masa-masa Covid. Diwajibkan atas semua laki-laki muslim baligh berakal mukim berdiam di suatu tempat minimal 3 hari. Apabila hari Jumat wajib melaksanakan solat Jumat. Sedangkan pada saat itu wabah Covid, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwasanya dilarang adanya perkumpulan di suatu tempat yang melibatkan lebih daripada 3 orang. Satu sisi kita dihadapkan dengan perintah Allah, satu sisi kita dihadapkan dengan himbauan pemerintah. Andai kata fikih tidak berbicara, apa jadinya? Andai kata fikih tidak berbicara, apa jadinya? Maka di sini fikih menjadi solusi. Fikih menjadi solusi. Apa solusinya? Kata fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwasanya boleh solat Jumat di rumah, atau barangkali solat Jumatnya tidak dikerjakan, diganti solat zuhur. Kenapa? Karena salah satu alasan boleh meninggalkan solat Jumat apabila seseorang mengalami sakit. Siapa yang menentukan? Fikih. Nah, andai kata kita mengatakan fikih sudah tidak relevan, berarti kita meninggalkan rambu-rambu yang ada di dalam fikih. Maka ilmu fikih itu tidak boleh sampai ada yang mengatakan adalah ilmu yang tidak penting. Karena bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu salah satunya adalah solat. Sedangkan solat itu salah satu daripada ilmu fikih. Banyak dalil di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang pentingnya belajar ilmu fikih. Liyatafaqahu fid din, agar mereka mempelajari ilmu agama. Sebagian para ulama mengatakan liyatafaqahu berasal dari kata fiqih. Karena hakikat dari kalimat fiqih itu adalah mempelajari ilmu agama. Nah, kalau misalkan Pak sekarang umurnya sudah 60 tahun, dia tidak tahu kalau misalkan solat kelihatan pusarnya itu membatalkan solat, bagaimana dengan solat yang dia lakukan selama puluhan tahun, sementara kondisinya pusatnya itu kelihatan. Siapa yang salah? Nabi tidak salah. Siapa yang salah? Para ulama. Ulama tidak salah. Ulama sudah buka majelis fikih di masjid. Siapa yang salah? Yang salah ya kita sendiri, karena tidak mau mempelajari ilmu fikih. Ini kita pernah bertemu dengan beberapa orang. Ya, bukan orang maaf Pak, bukan orang ini tidak terpelajar, justru terpelajar. Terpelajar dia, wawasannya luas, ada gelar akademisinya. Kemudian pernah kita ditanya, ya,
karena dia ini adalah teman sekolah kita, dia nanya, ente ngajar apa? Saya bilang, saya ngajar fikih. Waduh, ilmu lama katanya. Ilmu lama. Saya bilang, kenapa? Ya, fikih itu pelajaran lama, sudah tidak relevan di zaman sekarang. Jadi saya bilang yang relevan di zaman sekarang itu ilmu apa? Saya bilang, ilmu sains. Apakah ente ngadap Allah pakai sains? Saya bilang. Ilmu apa yang paling relevan di zaman sekarang? Dia bilang apa? Bukan ilmu fikih, tapi ilmu ma'rifat kepada Allah. Saya bilang. Coba sebutkan bagaimana ma'rifat kepada Allah tanpa fikih. Coba saya bilang. Ma'rifat kepada Allah tanpa fikih itu bagaimana? Bisa katanya. Bagaimana? Langsung dari hati. Oh, dari hati. Oke, saya bilang. Hati itu punya fungsi tidak? Punya. Beribadah tidak? Ibadah. Di mana fungsinya ibadah hati? Diam dia. Di niat, saya bilang. Di dalam niat. Sedangkan solat itu perlu kepada niat. Dan niat itu letaknya di mana? Di lisan apa di hati? Di hati. Andai kata ente cuman berniat tanpa mendirikan solat, laksana ente cuman bilang mau makan tapi mohon kenyang tanpa melalui makan. Kira-kira bisa? Urusan solat dia pakai makrifat, cukup pakai hati, tidak mau pakai solat. Tapi ya ngakunya sampai. Tapi urusan minum untuk menghilangkan dahaga dia harus meneguk beberapa gelas air. Padahal minum juga bisa makrifat. Dilihat saja, haus bisa hilang enggak? Enggak bisa hilang. Kita lagi haus, habis kerja, ada air dalam gelas, dilihat begini. Kira-kira hausnya bisa hilang enggak? Enggak bisa hilang. Harus minum. Kalau kita ingin makrifat kepada Allah, ya harus sholat. Enggak boleh meninggalkan sholat. Kalau kita mau makrifat kepada Allah, wajib melaksanakan fikih. Tidak boleh kita meninggalkan fikih. Ya. Kalau kita ingin makrifat kepada Allah, mengenal Allah, makrifat itu kan mengenal. Makrifat itu mengenal. Apa mungkin seseorang bisa mengenal Allah sementara dia meninggalkan syariatnya? Sedangkan syariat itu adalah hukum dan ketetapan dari Allah. Dari kapan? Dari semenjak Allah turunkan Al-Quran sampai kapan? Sampai akhir zaman. Andai kata ada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui syariat, justru jalan ini akan ditempuh oleh beberapa orang. Tidak ada yang namanya Imam Syafi'i, tidak ada yang namanya Imam Malik, tidak ada yang namanya Imam Hanafi, tidak ada yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Malu kita. Mereka Imam Syafi'i tidak pernah mengaku makrifat kepada Allah tanpa solat. Justru Imam Syafi'i menulis beberapa karya ilmiahnya tentang solat, menunjukkan bahwasanya pentingnya ilmu solat. Jadi Pak Bu, mempelajari ilmu fikih itu wajib. Di antaranya adalah bagi para wanita wajib mempelajari fikih kewanitaan. Karena mohon maaf, seringkali wanita ini bingung mana haid, mana istihadah. Tahu? Betul Bu? Setiap darah yang keluar pasti dinilai haid, padahal itu istihadah. Istihadah tetap wajib solat, tetap wajib puasa. Haid itu punya rumus, punya syarat. Andai kata darahnya tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi hitungan haid, maka dihukumi istihadah. Sedangkan darah istihadah itu bukan darah haid, menunjukkan kalau perempuan itu tidak sehat. Dan ketika seorang wanita mengalami istihadah, bukan mengalami haid, walaupun di masa-masa haid, maka dia tetap wajib melaksanakan solat, wajib puasa. Kalau dia meninggalkan puasa dan solat, dia berdosa. Minggu pertama, selama seminggu, ditanya, kenapa tidak sholat? Biasa perempuan. Minggu kedua, dia sholat. Minggu ketiga, tidak sholat lagi. Kenapa lagi tidak sholat? Biasa perempuan. Ini lama juga haidnya ente nih. Hampir tiap 2 minggu sekali. Nah, mulai
mulai. Ini kayaknya tidak tahu masa-masa haid ini. Karena antara haid dengan masa haid di tengahnya itu ada masa suci. Masa suci itu 15 hari. Betul Bu? Sedangkan haid itu minimal 24 jam. Dalam rentan waktu 1 sampai 15 hari. Umumnya masa haid itu adalah 7 hari. Maksimal masa haid itu adalah 15 hari. Betul Bu? Ada orang yang mengaku haid lebih daripada 15 hari. Sebulan dia haid. Tidak solat-solat. Rupanya bukan haid. Memang dia malas solat. Ya. Sebulan tidak puasa Ramadan. Ditanya, kenapa? Perempuan Pak Ustaz. Sebulan tidak puasa Ramadan. Saya bilang istimewa. Betul perempuan ini. Nah, jadi wajib kita mempelajari ilmu fiqih. Kita dan anak-anak kita, istri kita wajib mempelajari ilmu fiqih. Terutama yang berkaitan dengan apa? Dengan istinja, dengan wudu, kemudian mandi hadas besar, kemudian perempuannya wajib kita mengajarkan kepada mereka tentang bab haid, kemudian mempelajari pembagian air, kemudian mempelajari jenis-jenis najis dan cara menanggulangi najis, kemudian mempelajari solat, kemudian mempelajari bagaimana hukum solat. Jelas ya? Itu yang berkaitan dengan syariat. Yang kedua, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang mahwal iman. Apa itu iman? Berarti kalau iman ini adalah yang berkaitan dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu asal kata daripada wahada yuwahidu, mengesakan. Siapa yang kita esakan di sini adalah Allah. Tetapi kenapa kita harus meyakini adanya selain Allah? Ya, karena itu adalah merupakan perkara wajib. Karena yang kita yakini di sini bukan saja Allah, tetapi yang kita yakini ini ada selain Allah, bukan dalam arti kedudukan Tuhan, tetapi adalah sebagai utusan Allah. Siapa? Yaitu para rasul. Nah, ilmu iman ini disebut dengan ilmu tauhid. Apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Dan tauhid ini memiliki banyak nama. Di antaranya adalah ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu tauhid, ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Semuanya ini adalah satu yang berkaitan dengan akidah. Dalam hal akidah ini bagaimana? Dalam hal akidah ini ilmu hukum mempelajari ilmu tersebut adalah wajib. Wajib belajar ilmu akidah. Ilmu tauhid namanya. Sini ada diajarkan tauhid tidak? Siapa yang ngajar? Ustaz Herzani LC. Ustaz Herzani LC. Yang dosen itu ya. Wajib mempelajari ilmu tauhid. Karena ada di dalam Al-Quran ayat-ayat tauhid yang berkaitan dengan tauhid. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim. Kenapa mempelajari ilmu tauhid ini adalah wajib? Karena salah satu manfaat daripada ilmu tauhid ini adalah meyakini akan keberadaan Allah. Ya. Ketika kita solat, maka di situ ada tauhid. Ketika kita puasa, maka di situ juga ada tauhid. Maka ilmu syariat dengan ilmu tauhid ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada orang yang mengaku mentauhidkan Allah sementara meninggalkan solat, maka tauhidnya juga tidak bermanfaat. Atau barangkali ada orang yang melaksanakan solat tapi tidak mentauhidkan Allah, solatnya juga tidak berguna. Karena kedua-duanya ini laksana pakaian antara baju dengan celana. Syariat fikih adalah untuk menutup aurat kita. Sementara tauhid di sini adalah untuk menutupi hati kita, menjaga hati kita, yakni menjaga akidah. Andai kata misalkan kita hanya fokus kepada fikih tapi tidak mau mempelajari ilmu tauhid,
laksana kita memakai celana, maaf, menutupi aurat kita tapi tidak menutupi bagian tubuh kita. Bisa masuk angin. Bisa masuk angin. Salat tidak mau belajar tauhid. Allahu Akbar. Tengah-tengah salat bimbang. Ini yang saya hadapi siapa sih? Yang saya sembah ini siapa sih sebenarnya? Oh, selama ini 5 hari sekali yang saya ratap ini adalah tembok. Apakah Tuhan saya ini adalah tembok? Mulai ngambang, masuk angin. Masuk angin. Ya. Kenapa? Karena tidak ada pondasi akidah. Akidah itu ada di dalam hati, keyakinan. Maka perlu apa? Perlu dengan yang namanya tauhid. Belajar tauhid. Oh, ternyata ketika saya sholat, ya, zahirnya memang menghadap kepada tembok, tapi hakikatnya adalah menghadap kepada Allah. Apakah harus berhadapan dengan Allah sebagaimana berhadapan dengan manusia semacam ini? Loh, enggak. Kalau saya dikatakan misalkan Ustadz Sobirin menghadap kepada wali kota, berarti bertemu antara fisik dengan fisik, bertemu antara jasad dengan jasad. Andai kata salah satu di antara kami, saya dengan wali kota, tidak bertemu, maka bukan dinamakan berjumpa. Ini sisi makhluk, tapi sisi Tuhan beda. Yang namanya berjumpa tidak harus melalui fisik. Tidak harus bertatapan semacam ini. Maka ini luar biasanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu ente mencari zatnya ana, tidak perlu ente mencari fisiknya ana, cukup menghadap salat dengan menghadapkan diri ke kiblat, inni wajjahtu wajhiya, itu sudah dikatakan menghadap kepada Allah. Nah, ini perbedaan antara khalik dengan makhluk. Nah, andai kata dalam ranah ketuhanan kita harus menghadap kepada Allah, laksana kita menghadap kepada wali kota, berarti antara wali kota dengan Allah itu sama. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya antara wali kota dengan Allah itu jauh berbeda. Tidak perlu kita ke kantornya, tidak perlu kita mencari di mana keberadaannya. Ya, cukup dengan apa? Dengan solat kita sudah dianggap kita ini menghadap kepada Allah. Di mana kita harus solat? Di masjid bisa, di kantor bisa, di rumah bisa. Tidak perlu kita cari di mana rumah dinasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Paham ya? Itu ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid itu adalah wajib. Meyakini Allah dengan beberapa sifatnya itu adalah wajib. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat wajib. Seperti apa? Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, dan sifat jaiz yang satu. Kenapa kita harus meyakini adanya sifat wajib bagi Allah? Ya, karena dengan sifat wajib Allah ini menunjukkan kesempurnaan di dalam zatnya Allah. Sebagaimana manusia, saya kasih contoh, misalkan, apa sih sifat wajib bagi manusia itu? Pertama, sifat wajib manusia itu bahwasanya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti manusia itu memerlukan bantuan orang lain. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Itu sifat wajib manusia yang kita ketahui manusia seperti itu. Karena manusia itu adalah lemah. Nah, untuk masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Yang kita yakini di dalam zatnya Allah itu salah satu sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi artinya adalah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan siapapun. Tanpa memerlukan bantuan siapapun. Dalam arti ini adalah Allah tidak perlu yang namanya waktu dan Allah tidak perlu yang namanya tempat. Keberadaan Allah tidak menunjukkan suatu tempat dan tempat tidak menunjukkan akan keberadaan Allah. Berbeda dengan manusia.
Ketika manusia itu dikatakan ada, berarti manusia itu memerlukan tempat. Kenapa? Karena kita tidak bisa tanpa adanya tempat. Ustaz Sobirin di mana? Ustaz Sobirin ngajar di masjid Fastabiqul Khairat. Berarti masjid itu menunjukkan tempat. Tempat apa? Tempat beribadah, tempat sujud. Berarti sekarang saya berada di dalam masjid. Menunjukkan bahwasanya keberadaan saya memerlukan kepada tempat. Andai kata keberadaan saya tidak memerlukan tempat, ya, berarti menunjukkan keberadaan saya ini tidak ada. Nah, berbeda dengan haknya Allah. Ketika kita mengembalikan hal yang semacam ini kepada Allah, ya, Allah tidak memerlukan yang namanya tempat. Lalu bagaimana dengan ayat yang menunjukkan akan keberadaan Allah? Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah berada, beristiwa di arasy. Kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, istiwa itu artinya bukan bertempat. Istiwa itu artinya bukan sebagaimana kita memerlukan yang namanya tempat. Istiwa itu artinya adalah istaula. Maknanya adalah kekuasaan Allah itu sampai kepada arasy. Berarti menunjukkan kekuasaan itu maha luas. Berbeda dengan kekuasaan manusia, makhluk, kekuasaannya itu adalah terbatas kepada suatu tempat. Kira-kira jelas? Paham? Itu fungsinya kita mempelajari ilmu tauhid. Lalu ada orang misalkan mengatakan, coba buktikan kepada saya akan keberadaan Allah sebagaimana keberadaan para Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan lain sudah jelas katanya, tempatnya di sini, bentuknya seperti ini. Tuhan ini tempatnya di sini, bentuknya seperti ini. Lalu Tuhannya kalian agama Islam ini bagaimana? Bagaimana bentuknya? Di mana keberadaannya? Nah, berarti perlu ilmu tauhid. Bagaimana menjawab orang yang semacam ini? Tidak mungkin kita akan menjawab dengan ilmu fikih. Kalau kita menjawab dengan ilmu fikih bisa sesat. Contoh, misalkan kita jawab, Tuhan saya di masjid. Lalu dia bilang, di masjid saja, di rumah. Nah, itulah, di rumah itu ada enggak? Nah, berarti menunjukkan bahwasanya lemahnya orang ini dalam ilmu tauhid. Bagaimana meyakinkan bahwasanya tidak sesuatu yang ada itu menunjukkan kepada suatu tempat? Contoh, misalkan angin. Kita percaya yang namanya angin? Percaya. Di mana tempatnya angin? Tidak ada yang tahu. Oke, angin mungkin di luar kita. Kita tanyakan, roh, tahu roh? Nyawa, tahu nyawa? Bagaimana bentuknya nyawa? Tidak ada yang tahu. Tapi yakin tidak nyawa itu ada? Yakin. Ini buktinya kita hidup. Di mana tempatnya nyawa? Di leher? Di perut? Di jantung? Di kaki? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tempatnya nyawa. Setiap sesuatu yang ada, ya, tidak mesti menunjukkan akan keberadaannya. Nah, disinilah perlu yang namanya ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya orang yang tidak beriman kepada Allah bisa menerima Allah bukan dengan dalil, tapi dengan nalar. Apa? Oke. Segala sesuatu yang ada tidak mesti menunjukkan keberadaannya pada suatu tempat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya bagaimana yang harus kita kuasai dalam mempelajari ilmu fikih agar kita tidak salah melaksanakan atau melangkah dalam mempelajari suatu ilmu. Terus yang kedua apa? Bagaimana mempelajari ilmu fikih? Konsepnya bagaimana yang harus kita kuasai dalam mempelajari ilmu fikih agar kita tidak salah melaksanakan atau melangkah dengan mempelajari suatu ilmu. Dengan mempelajari ilmu tauhid. Yang kedua, sumber utama dari Islam adalah Quran
kita lihat kurang lebih dari 6.232 ayat dan juga sunnah yang hadisnya sampai ratusan ribu. Yang saya tanyakan bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dalam agama Islam agar sesuai dengan dalil yang begitu banyak, agar sesuai dengan dalil yang begitu banyak. Yang pertama adalah Al-Quran yang jumlahnya 236 dan juga sunnahnya juga hadisnya sampai ratusan ribu. Namun bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum atas suatu masalah dalam ajaran Islam dengan dalil yang banyak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bapak akan saya simpulkan menjadi satu jawaban. Pertama, bagaimana kita menjalankan ilmu fikih ini sesuai dengan konteks tauhid. Oke. Pertama, mempelajari ilmu fikih ini sesuai dengan konteks tauhid apabila kita pelajari secara berbarengan. Tidak meninggalkan salah satu daripada kedua ilmu. Maka andai kata kita mempelajari kedua ilmu ini secara berbarengan, maka itu akan menemukan hakikat daripada ibadah apa? Ma'rifat. Saya kasih contoh, orang yang mempelajari syariat dan orang yang mempelajari tauhid, maka kedua-duanya ini akan mendapatkan kesempurnaan. Karena tujuan syariat itu adalah tauhid, sedangkan tauhid tidak bisa dibangun kecuali atas dasar syariat. Ketika kita solat, di situ ada nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang kita baca. Seperti apa? Seperti pertama, ketika kita melafazkan kalimat Allahu Akbar. Di dalam kalimat Allahu Akbar itu sesungguhnya bagian daripada rukun solat. Rukun solat kalimat Allahu Akbar itu apa? Yaitu Allahu Akbar wajib diucapkan dengan suara dan semua hurufnya harus didengar dengan telinga kita sendiri. Andai kata kita meninggalkan salah satu huruf dengan sengaja, maka takbiratul ihram kita tidak sah. Kalau takbiratul ihram kita tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Di mana sisi nilai tauhidnya? Di sini bisa kita masukkan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti menunjukkan ketika kita di dalam melafazkan Allahu Akbar, di situ meyakini tidak ada kekuatan yang lebih besar kecuali kekuatan Allah. Kekuatan yang bagaimana? Salah satunya adalah kekuatan bagaimana Allah menjadikan kita ini bergerak untuk melaksanakan solat. Karena tidak ada kekuatan yang bisa mengubah kita yang semulanya duduk ketika mendengar adzan berdiri melaksanakan solat, kecuali di situ adalah pertolongan dari Allah, dan ini juga kekuatan dari Allah. Bagaimana membuktikannya? Ini dibuktikan dengan bacaan Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami ini memohon pertolongan, berarti menunjukkan bahwasanya kita ibadah ini berkat pertolongan Allah. Di sini tauhidnya. Di sini tauhidnya. Sudah? Oke. Yang kedua, bagaimana merumuskan suatu hukum, sedangkan di dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat, ada 6.000 sekian ayat, sedangkan di dalam hadis juga ada sekian ribu hadis. Sebenarnya kita tidak perlu repot, karena kita ini bukan ranah mujtahid, kita ini hanya ranah muqallid, seorang yang taklid. Taklid ini artinya mengikuti. Mengikuti kepada sesuatu yang telah dirumuskan oleh beberapa imam. Dalam ilmu fikih kita mengikut Imam Syafi'i. Tidak perlu kita repot mencari dalil bagaimana takbiratul ihram sah, bagaimana solat itu sah, karena ada banyak hadis-hadis, bukan saja sebatas Bukhari, tapi ada Muslim, ada Nasa'i, ada Turmudi, ada Ahmad, ada Ibnu Hibban. Ada banyak. Dan tidak memungkinkan kita mencari satu persatu hadis mana yang menunjukkan tentang kriteria takbiratul ihram.
Cukup merujuk kepada Imam Syafi'i. Karena kita mengetahui bahwasanya keterbatasan pengetahuan kita. Di sini kita bertaklid kepada Imam Syafi'i sebagai imam madhab dari segi syariat. Maka ketika Imam Syafi'i mengatakan tanda syarat Allahu Akbar seperti ini, ya sudah, kita harus mengikuti tanpa mempertanyakan apakah Imam Syafi'i ini sesuai dalil. Imam Syafi'i ini justru menentukan sesuatu itu sesuai dengan dalil. Nah, justru di zaman sekarang ini ada semacam kalimat seperti ini. Ketika kita bermadhab, kita dihadapkan dengan fikih dalil. Mereka bilang apa? Dalam madhab itu tidak ada dalil. Sedangkan fikih kami ini fikih dalil. Dia bilang dia fikih dalil. Ya, kelompok sebelah itu dia bilang dia fikih dalil. Sementara kita yang bermadhab ini dikatakan fikih tidak berdalil, hanya berlandaskan kepada Imam Syafi'i. Nah, kita tanya, fikih dalil Anda ini dari mana? Oh, dari imam ini. Sama juga. Anda juga bertaklid. Hanya saja Anda tidak menyadari kalau Anda itu bertaklid sebagaimanakah kami. Mereka bilang, kami fikihnya fikih dalil. Dari mana ente fikih dalil? Ini dari kitab fikih. Ini namanya fikih dalil, dia bilang. Contoh, solat Nabi. Tata cara solat Nabi. Ya, tata cara solat Nabi. Dia bilang ini fikih dalil. Ini solat sesuai dengan solatnya Nabi. Karena di dalamnya memuat beberapa dalil. Kita tanya, yang ngarang siapa? Yang ngarang si ini katanya. Berarti menunjukkan Anda itu bertaklid kepada dia. Karena Anda tidak mengetahui dalil, kecuali harus bertaklid kepada seseorang. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu dalil. Kita tidak tahu dalilnya takbiratul ihram itu apa. Dalilnya wajib Fatihah itu apa. Hadisnya apa, kita tidak tahu. Maka kita bertaklid kepada Imam sama sebenarnya. Hanya saja mereka itu seakan-akan mengakui mereka itu jauh lebih sempurna daripada kita. Padahal sama. Sama-sama bertaklid, sama-sama bermadhab. Nah, saya simpulkan Pak, intinya seperti ini. Dalam hal fikih kita bertaklid kepada Imam Syafi'i, bermadhab, supaya ibadah kita mudah. Tidak mungkin ketika kita sholat kemudian maaf kita buang angin, kemudian habis kita buang angin ternyata kita tidak mengetahui buang angin ini batal sholat atau tidak. Akhirnya kita buka kitab Bukhari dulu, cari dalil. Ada tidak dalil buang angin ini batalkan sholat? Cari kitab Sahih Muslim, ada tidak dalil yang membatalkan sholat buang angin? Tidak cukup waktunya. Dan bukan ranah kita mencari dalil seperti itu. Karena ada yang namanya suatu dalil itu harus diteliti terlebih dahulu. Apakah dalil ini layak dimasukkan dalam hukum atau tidak. Sedangkan dalam hal ini bukan ranah kita. Maka dalam fikih kita madhabnya Syafi'i. Dalam akidah kita berakidahkan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kita sudah ya? Sudah? Begini Pak, dari masing-masing itu punya perbedaan. Di satu dalam kita itu pemerintahan di satu menyediakan nanti bahwa sudah ada ini ada yang pernah nanti syariatkan ada kabupaten situ ada definisi beberapa pihak memang ada masalah itu. Jadi itulah konsepnya anak yang lagi mengenalkan tidak salah pakai. Oke. Sebagian saudara kita yang mengatakan tidak ada dalilnya sebenarnya atas dasar keterbatasan pengetahuan mereka. Saya kasih contoh. Terkadang kemasan dengan substansi itu berbeda, betul tidak? Substansi itu apa? Isi. Kemasan. Terkadang mereka menolak kemasan tapi tidak mengetahui substansi. Saya kasih contoh misalkan, ya, susu itu punya banyak merek tidak? Banyak merek, tetapi susu itu ya kemasannya berbeda-beda. Tapi isinya susu atau bukan?
Denko susu, Nestle susu, Indomil susu, Bendera susu. Hanya saja kemasan berbeda tapi isinya sama. Mereka menolak yang namanya kemasan, padahal isinya sama. Yang mereka tahu susu cuma cap nona. Selain cap nona mereka bilang bukan susu. Betul tak? Begitu juga seperti amaliyah kita, mereka menolak tahlil. Padahal dalam isi tahlil itu apa? Zikir. Dan zikir ini dalilnya jelas, tidak usah kita tanyakan lagi. Orang yang tidak bisa baca pun tahu dalilnya zikir. Dalam Al-Quran apa dalilnya zikir? Dalam hadis bagaimana keutamaan zikir? Ketika zikir ini dikumpulkan menjadi sebuah kemasan namanya tahlil, ini ditolak oleh mereka. Padahal substansinya adalah untuk mengingatkan orang kepada Allah. Kenapa mereka ini menolak? Karena mereka tidak mengetahui substansinya. Ada acara 3 hari, ada acara 7 hari, ada acara 14 hari, 25 hari, 40 hari. Mereka bilang ini budaya Hindu. Emang Hindu ada tahlilan nggak, Pak? Apakah Hindu la ilaha illallah juga? Ya enggak. Kalaupun kesamaan secara hari, ya wajar. Toh kita puasa Asyura sama dengan orang Yahudi. Yahudi juga puasa Asyura tidak? Puasa. Nasrani puasa Asyura, puasa. Kita juga puasa. Puasanya kita beda dengan puasanya mereka. Harinya sama, tapi puasanya beda. Nah, kalau misalkan dia mempermasalahkan tahlil 3, 7, 14, 25, 40, kita mau tanya, kira-kira di bilangan-bilangan ini isinya apa? Doa. Lah, doa ini kapanpun boleh. Tidak terbatas kepada 1, 2. Boleh semua, hanya saja mengkhususkan doa dengan orang lain itu memerlukan satu waktu. Tidak mungkin tiap hari kita undang orang 24 jam, tidak mungkin, bisa tekor bandar. Maka perlu mengkhususkan satu waktu agar bisa mengumpulkan orang dalam rangka membaca doa bersama. Substansinya apa? Mendoakan orang. Sedangkan mendoakan orang diperintahkan oleh agama. Nah, terjadinya perbedaan di sini kenapa? Ya karena itu mereka tidak mengetahui substansi. Mereka mempermasalahkan tahlil, mempermasalahkan membaca doa Muharram, mempermasalahkan maulid, mempermasalahkan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, karena mereka tidak mengetahui substansinya. Ya, mempermasalahkan yasinan, mereka tidak mengetahui substansinya, tidak tahu isinya. Mereka hanya menilai cover saja. Tuh lihat orang tahlilan itu, ngumpul-ngumpul. Jadi kira kita ngumpulnya main gaplek kali. Padahal ngumpulnya kita itu dalam rangka mengingat Allah, berzikir. Sedangkan berzikir untuk mengingat Allah itu sudah jelas dalilnya. Sudah sangat jelas. Sudah ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Semoga Allah jadikan kita ahli ibadah dan semoga Allah jaga akidah kita dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beribadah dalam keadaan tulus dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah menjaga kemurnian akidah kita. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah ahli ibadah dan ahli tauhid. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemurnian dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.